Selamat datang di Sukor Weekly Macro Update. Kinerja industri manufaktur di China untuk industri yang skalanya lebih kecil digambarkan oleh Caixin Manufacturing PMI. Tercatat masih berada di zona ekspansif di 51,5 untuk bulan November, naik sedikit dari 50,3 di bulan Oktober. Survei menyatakan pelaku bisnis mendapat new orders yang meningkat untuk pertama kali dalam 7 bulan terakhir. Ini menggambarkan sedikit hasil positif dari stimulus pemerintah China dalam beberapa bulan terakhir. Kedepan kami melihat pemerintah China termasuk Bank Sentral PBOC akan terus memantau dampak dari stimulus yang diberikan terhadap geliat aktivitas ekonomi di China. Data lainnya untuk industri manufaktur di Amerika Serikat tercatat masih berada di zona kontraksi, terlihat dari indeks ISM Manufacturing PMI yang berada di 48,4 dan S&P Manufacturing PMI di 48,1. Berdasarkan survei ISM, pelaku bisnis mengutarakan kekhawatiran akan kebijakan tarif di masa Presiden Donald Trump mendatang. Data berikutnya berkaitan dengan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Data kinerja pasar tenaga kerja di Amerika Serikat memberikan sinyal yang cenderung mixed. Jadi ada beberapa data untuk mengukur seberapa baik kinerja pasar tenaga kerja di sana. Sebagian diantaranya adalah non-farm payrolls, unemployment rate, dan average hourly earnings. Untuk bulan Oktober, JOLTS job openings tercatat bertambah 372.000 ke 7,74 juta dari 7,37 juta di bulan September. Kemudian tingkat pengangguran pada November kemarin naik ke level 4,2% dari 4,1% di bulan Oktober. Jika dilihat, ini merupakan level tertinggi sejak November 2021 kemarin. Untuk non-farm payrolls, pasar tenaga kerja Amerika Serikat menambah 227.000 pekerjaan di bulan November. Data per bulannya cenderung fluktuatif, di mana bulan Oktober kemarin hanya 36.000 pekerjaan yang bertambah. Tapi jika melihat laju pergerakan selama 3 tahun terakhir, justru angka non-farm payroll ini cenderung menurun. Kemudian untuk data average hourly earnings tercatat tumbuh stagnan di 4%, yang sama seperti bulan Oktober. Meski pertumbuhan 4% ini di atas proyeksi konsensus, level ini masih menandakan downtrend dari pertumbuhan upah tenaga kerja pada paruh kedua. Jika melihat data-data tenaga kerja yang tidak begitu resilient, kami melihat ini memberikan outlook yang lebih jelas perihal keputusan The Fed dalam FOMC bulan Desember nanti. Berdasarkan CME Fed Watch, pelaku pasar memproyeksikan 83% probabilitas The Fed untuk pangkas Fed Fund Rate sebesar 25 basis point di FOMC terakhir di 2024, naik sedikit dari 61% di pekan sebelumnya. Jika terjadi, ini akan menandai pemangkasan suku bunga 100 basis point dalam tahun 2024. Dari sisi domestik, inflasi bulan November yang berada di level 1,55% mencerminkan pelemahan dari sisi permintaan di Indonesia. Meski inflasi inti naik selama 5 bulan berturut-turut, ini juga tercermin oleh indeks PMI Manufacture di November yang berada di zona kontraksi selama beberapa bulan terakhir. Faktor utama peningkatan PMI pada bulan November ini adalah ekspansi produksi untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir. Pertumbuhan ini terjadi meskipun pesanan baru mengalami penurunan, kemudian perusahaan mencatatkan permintaan barang yang masih lemah. Dengan laju inflasi yang mulai sangat rendah, kami memproyeksikan Bank Indonesia akan memangkas suku bunga di bulan Desember sebesar 25 basis point untuk menstimulasi ekonomi. Di sisi lain, jika melihat imbal hasil surat utang pemerintah yang 10 tahun, yang sekarang berada di level 6,9%, real yield-nya sangat atraktif. Real yield didapat dari imbal hasil yang di-adjust terhadap laju inflasi. Untuk saat ini, real yield dari SBN 10 tahun berada di kisaran 5,3%. Terakhir kali, real yield berada di level ini, rupiah diperdagangkan di level rata-rata Rp14.300 per dolar. Artinya, dalam 5 tahun terakhir ada korelasi positif antara real yield dari SBN 10 tahun dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Kami melihat ini adalah investment opportunity yang sangat atraktif untuk investor. Jika arus perdagangan pasar obligasi meningkat disebabkan real yield yang sangat atraktif, ini akan menjadi katalis positif untuk nilai tukar rupiah ke depannya, di tengah antisipasi pemangkasan suku bunga ke depannya.